Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX PLR112 yang terinspirasi dari skema box planar yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LA12100. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 282 mili. Ukuran magnet 220 mili. Ukuran total dari magnet hingga gasket 121 mili. Ketebalan gasket 11 mili. Ukuran antara baut 298 mili. Dan ukuran terluarnya 312 mili. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 300 mm atau 12 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 600 watt. Program power 1200 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 94,23 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 50,5 sampai 1500 Hz atau 1,5 kHz. Kemudian untuk ukuran voice coil 100 mm atau 4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 53,83 Hz, RE 5,849 ohm, QMS 12,5, Cache 0,410, QTS 0,397, GMS 0,101 mm per Newton, MMS 86,59 gram, efisiensi 1,634%, BL 20,43 Tesla meter, fast 45,12 liter, SD 0,056 meter persegi, Xmax 5,9 mm, dan untuk induktansi voice coilnya ini 1,01 mH. Dengan membaca parameter ini, meskipun rentang frekuensinya sampai di 1,5 kHz, namun karena ini dibekali voice coil 4 inci, gua pikir ini akan cukup mubazir kalau hanya dijadikan sebagai speaker two-way. Meskipun tentu ini akan bisa-bisa aja. Untuk ulasan lengkap terkait ukuran voice coil ini udah pernah gua bahas pada video yang nanti akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Jadi rasa-rasanya ini akan lebih optimal jika kita gunakan sebagai low. Tapi ya kita lihat aja pada respon frekuensinya nanti. Dan untuk jenis box speaker, ini direkomendasikan untuk box dengan lubang angin. Karena untuk EBP-nya, ini sekitar 131,29 atau kita bulatkan di 131,3. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Dan gue sangat suka dengan cara penyajian parameter yang disediakan oleh pabrikan lokal yang satu ini.
Meskipun belum dalam bentuk PDF, tapi gua pikir ini udah sangat cukup dan semoga aja parameter ini akurat dan semoga bisa terus dipertahankan. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang akan gua gunakan di sini adalah 600 watt pada minimum impedansi 7 ohm. Minimum impedansi ini berlaku seenggaknya sampai pada frekuensi sekitar 238 Hz. Di atas itu, untuk respon frekuensi yang lebih maksimal, minimum impedansi yang direkomendasikan itu adalah 6 ohm. Kemudian rekomendasi titik potong bawahnya itu di 70 Hz dan untuk atasnya nanti boleh menyesuaikan. Dan ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 124 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan, karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 70 Hz, frekuensi 62 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 70 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 600 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 16,6 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port ini akan membantu dalam merespon frekuensi sampai sekitar 54 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 430 mili, panjang ke belakang 640 mili, kemudian lebarnya 430 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, panjang totalnya adalah 400 mili. Namun untuk ukuran bersihnya, ini cuma 399 mili. Jadi dari bibir depannya, ini dimundurin 1 mili, ya mana tahu lu membutuhkan sedikit space untuk memasang besi pengaman atau grill speakernya. Kemudian untuk ruangan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 225 mili. Lalu untuk sekat dinding belakang, di sini gua menggunakan 2 buah, di mana masing-masingnya menggunakan ukuran 60 mili. Dan jangan lupa dengan segitiga kecil di sisi kiri dan kanannya.
Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Sekarang kita fokus ke ukuran internal dari portnya. Untuk port, ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 60 mili. Begitu juga dengan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini. Jadi ini juga 60 mili. Sementara untuk tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 31 mili. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Sementara untuk pemasangan speaker yang paling sering ditanyakan, apakah ini dipasang normal atau magnetnya di luar, semua tentu akan tergantung pada selera dan kebutuhan. Karena dari ABB-nya, ini cukup memungkinkan untuk dipasang dengan mode magnet di luar. Dan jika ingin bikin mode double, lebarnya ini akan menjadi 845 mili. Sementara ukuran lainnya ini tetap sama. Jadi meskipun double, ruang resonansi masing-masing speakernya ini tetap dipisah. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX PLR 112, khususnya untuk transducer speaker JIC dengan tipe LA 12100. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.